Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kita bertemu lagi di kelas kita hari ini ya. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang sangat menarik. Nah, sebelum itu, teacher akan bercerita. Nanti di akhir cerita teacher akan bertanya. Dan pertanyaan itu kalian akan menjawab sehingga kalian akan mengerjakan topik pembelajaran kita hari ini. Oke, siap dengar ceritanya? Nah, pada suatu hari ada seorang anak. Anak ini tidak memiliki ayah. Dia pergi ke sungai untuk mandi. Nah, ketika sampai di sungai, anak ini ketika sedang mandi, anak ini tidak mengalami sesuatu atau tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi pada suatu hari ada seorang anak yang memiliki ayah. Anak ini pergi mandi ke sungai, di sungai yang sama seperti anak yang tidak memiliki bapak. Nah, ketika sedang mandi, anak yang memiliki ayah ini, dia melihat sesuatu penampakan. Penampakan itu seperti seekor burung. Nah, ini konteksnya tentang cerita di dalam Alkitab. Kita sering mendengar tentang burung itu diceritakan di dalam Alkitab. Nah, burung ini dijadikan sebagai simbol. Dia memiliki karakter yang setia. Apakah ada yang tahu burung apa itu? Nah, betul sekali, burung itu adalah burung merpati. Nah, burung merpati ini di dalam Alkitab identik dengan simbol Roh Kudus. Jadi, hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Oke. Oke, mari kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita akan buka dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Oke. Baca dalam hati bersama-sama ya. Nah, di dalam cerita ini itu ada kisah tentang Paulus dan Silas. Siapa yang tahu tentang Paulus dan Silas? Ayo, coba nanti angkat tangannya ya. Oke. Paulus dan Silas itu adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Nah, dia ini bertugas untuk mengabarkan Injil-Injil yang ada di seluruh dunia. Nah, suatu hari ini Paulus dan Silas ini ditugaskan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil ke Asia. Tetapi apa yang terjadi? Nah, di tengah perjalanan dia itu berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena dia merasa ada sesuatu yang menyuruh mereka itu berhenti. Nah, siapa kira-kira yang menyuruh dia berhenti? Ternyata yang menyuruh mereka berhenti adalah Roh Kudus. Kok bisa tahu kalau Roh Kudus? Nah, mari kita pelajari lagi dan kita baca lagi, dengarkan teacher baik-baik ya. Nah, dia itu mau melakukan perjalanan ke Yerusalem. Setelah itu di dekat Asia ya. Setelah itu dia tidak tahu mengapa Roh Kudus menyuruhnya berhenti. Kan dia tidak tahu ya Paulus dan Silas itu. Kemudian ternyata Roh Kudus itu mengarahkan perjalanan mereka ke daerah yang lain. Terus mereka singgah sebentar di daerah yang namanya Troas. Nah, tapi dia berhenti sejenak di Troas. Kenapa mereka berhenti di Troas? Kita nggak tahu juga ya. Setelah itu ternyata ada tujuannya, mereka singgah dulu di Troas. Kemudian mereka melihat seseorang yang ada di Makedonia. Kita bisa lihat ada gambarnya di situ ya. Nah, itu tuh mereka berlayar dari Makedonia ke Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil Tuhan.
Seperti itu. Bagaimana wujud Roh Kudus itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, kita tidak tahu wujud Roh Kudus seperti apa. Seperti kita ibaratkan angin. Angin kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakan bagaimana rasa angin itu. Kita bisa merasakan semilirnya angin. Seperti itu. Roh Kudus tidak terlihat, tetapi ada di dalam hati kita. Karena satu pribadi dengan Tuhan, Allah Tritunggal. Seperti itu. Ini ya, punya pertanyaan. Tadi sudah dibagi kelompok ya sama teacher ya. Nah, ada 3 kelompok kalau tidak salah tadi ya. 3 kelompok ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa Paulus dan Silas membatalkan kunjungannya ke Asia? Yang kedua, siapakah yang melarang Paulus dan Silas untuk kunjungan ke Asia? Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Disebut apa turunnya Roh Kudus? Yang kelima, tulislah 2 peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Oke, teacher kasih waktu kira-kira 5 menit. 5 menit untuk jawab ke-5 pertanyaan itu ya. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Oke, nanti teacher akan tunjuk ke 3 kelompok itu. 1, 2, dan 3. Nanti kita lihat jawaban siapa yang paling bagus. Oke. Tuh, mengapa Paulus dan Silas membatalkan kunjungannya ke Asia? Ya, jawabannya benar. Ya, karena itu. Tapi kenapa? Kenapa Paulus kok mau membatalkan kunjungannya ke Asia? Kenapa? Apakah mereka harus mengurusi keluarganya dulu? Apakah mereka, Paulus dan Silas itu diberitahu oleh Roh Kudus untuk balik ke kemana tadi? Makedonia, ya kan? Di sana sudah ada orang yang membutuhkan pertolongan. Iya, jawaban yang bagus sekali. Oke, Teacher kasih 100 ya. Coba kelompok 2. Soal nomor 3. Oke. Ya, bagus sekali. Ya, memang Roh Kudus seperti itu. Tapi coba kelompok yang terakhir. Nah, nomor 2. Siapakah yang melarang Paulus dan Silas untuk kunjungan ke Asia? Ya, jawaban yang benar. Ini jawabannya hanya 1 ya. Siapa yang melarangnya adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang melarangnya. Karena ada seseorang yang mau dibantu di Makedonia. Ini jawabannya masih berkesinambungan dari jawaban nomor 1 tadi itu. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini masih ada hubungannya dengan cerita tadi ya anak-anak ya. Apakah ada pertanyaan anak-anak tentang cerita ini? Tentunya Paulus dan Silas ini adalah seorang sosok yang luar biasa ya. Dia patuh kepada Tuhan. Kalau dia disuruh ke kanan, dia juga ke kanan. Dia disuruh kembali, walaupun dia ingin memberitakan Injil, tapi kalau Saudara Kudus yang berbicara, mereka akan kembali juga seperti itu, ya. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin ini ada Teacher Sarlita, mungkin mau menambahkan. Silakan Teacher Sarlita. Nah, terima kasih Teacher Gia. Oke, kita kan sudah belajar tentang Roh Kudus. Jadi, kita bisa mengartikan bahwa apa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, dengan Roh Kudus itu bisa menolong kita, membantu kita, menghibur kita ketika sedang sedih, dan selalu menuntun kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Bye-bye.